Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi teman-teman semua. Nah, pada kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu bab 1 tentang psikologi industri, yang dimana ini merupakan ilmu psikologi dasar dari tema psikologi industri yang ada kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azrul Komangestu Dan saya Yowarga. Dan saya Rahmaisa Melani. Oke, rata bersama langsung saja. Nah, di sini gimana cara memahami psikologi dasar? Kita tahu bahwa secara psikologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu psike yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Dalam pengertian modern, psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan juga proses secara ilmiah. Kemudian ilmu psikologi dasar adalah gabungan dari cabang psikologi yang mempelajari tentang konsep, teori dan juga prinsip dan juga metode untuk memahami dari perilaku manusia itu sendiri. Kemudian Nah, di sini pentingnya psikologi dasar dalam SDM itu yaitu manajemen SDM terletak pada kemampuannya membantu perusahaan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku dan kebutuhan karyawan yang dapat mengarah pada peningkatan kesejahteraan dan produktivitas kerja. Melalui pendalaman psikologi, manajer dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memotivasi atau mengambil kinerja, memahami cara mengatasi stres dan kesehatan mental, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi. Selanjutnya itu ada ruang lingkup psikologi dasar. Nah, di sini ruang lingkup psikologi dasar itu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada proses kognitif, yang kedua ada emosi dan motivasi, yang ketiga itu ada perkembangan, keempat ada kepribadian, kelima ada perilaku sosial, dan keenam itu ada pembelajaran dan conditioning. Nah, yang pertama ada proses kognitif. Bagaimana proses kognitif ini mencakup persepsi, memori berpikir, dan pemecahan masalah. Selanjutnya itu ada emosi dan motivasi. Nah, proses ini mempelajari bagaimana emosi mempengaruhi perilaku serta faktor-faktor yang memotivasi tindakan dari seorang individu. Selanjutnya itu ada perkembangan. Nah, perkembangan ini mencakup dari perkembangan fisik, kognitif, dan sosial individu sedang bayi hingga dewasa. Nah, yang keempat itu ada kepribadian. Nah, kepribadian itu mempelajari pola karakteristik individu yang menetap dan membedakan dari individu yang lain dengan individu yang lainnya. Nah, selanjutnya itu ada pembelajaran dan conditioning. Nah, pembelajaran conditioning itu dijelaskan bagaimana manusia sendiri belajar dari pengalaman melalui proses, penguatan, hukuman, serta observasi. Yang terakhir ada perilaku sosial. Nah, perilaku sosial ini mencakup interaksi dari antar individu, sikap, prasangka, dan dinamika kelompok. Oke, baik. Selanjutnya adalah manfaat mempelajari psikologi dasar. Nah, yang pertama itu kita bisa memahami diri kita sendiri, kemudian kita bisa meningkatkan hubungan sosial kita antar individu dan juga individu lainnya, dan juga membantu dalam pengambilan keputusan. Dan juga yang terakhir itu adalah terdapat dalam pendidikan dan juga dunia pendidikan. Nah, di sini ada manfaat mempelajari psikologi dasar. Nah, pentingnya psikologi dasar membantu memahami perilaku dan kebutuhan karyawan secara lebih rinci. Nah, sehingga nanti kita bisa berkontribusi pada kesejahteraan dan produktivitas kerja yang lebih baik lagi. Nah, penerapan psikologi ini dapat membantu manajer mengidentifikasi faktor-faktor yang memotivasi atau menghambat kinerja. Jadi kesimpulan dari presentasi ini yaitu ilmu psikologi dasar itu merupakan ilmu yang penting untuk memahami perilaku dan proses mental manusia. Dengan mempelajari psikologi, kita dapat memahami diri sendiri dan orang lain dengan lebih baik. Ruang lingkup psikologi sangat luas, mencakup aspek kognitif, emosional, sosial, hingga perkembangan kepribadian. Psikologi tidak hanya berguna dalam bidang akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Tapi sebelum penutupan, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan teman-teman kemarin. Ini teman-teman dari Leo ya, yang kemarin. Atau dari Mei dong? Oke, pertanyaannya yang pertama itu akan menjawab pertanyaan dari Lani Fatur. Nah, di sini bertanya, apa yang terjadi apabila kita tidak menerapkan psikologi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, teman-teman, kalau dilihat secara kritis dan sudut pandang dari psikologi dasar itu, nah jika kita tidak menerapkan prinsip-prinsip psikologi dalam kehidupan sehari-hari, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif.
baik bagi individu yaitu kita sendiri dan juga masyarakat. Nah, secara individu nih, seseorang yang tidak memahami aspek psikologi dalam dirinya sendiri itu akan kesulitan mengenali dan mengelola emosi, motivasi serta pikirannya sendiri. Nah, hal itu juga yang bisa menyebabkan dirinya itu stres, bahkan bisa terjadinya gangguan kecemasan. Nah, dalam hubungan sosial pun di lingkungan keluarga, pertemanan maupun pekerjaan menjadi tidak harmonis. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Salma, yang dimana pertanyaannya ini adalah implementasi dari perusahaan, bagaimana implementasi perusahaan kepada karyawan terhadap psikologi. Nah, implementasi psikologi di perusahaan tuh pertama itu dilakukan melalui rekrutmen berbasis tes psikologi, yang mana nantinya tiap-tiap perusahaan ini tahu nih bagaimana psikologi dasar dari teman-teman karyawan dan juga pendaftar-pendaftar yang ada. Kemudian mereka juga melakukan pelatihan dan juga pengembangan karyawan. Kemudian ada dukungan kesehatan mental, sistem motivasi dan juga penghargaan yang adil, serta komunikasi dan juga manajemen konflik yang empatik untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga kinerja dari karyawan tersebut. Mungkin itu. Selanjutnya. Ya, menjawab pertanyaan Betty, ciri dari orang atau individu yang mempunyai psikologi yang sehat. Oke. Nah, silakan jawab oleh Leo. Nah, jadi ciri-ciri individu yang memiliki psikologi yang sehat itu dapat dilihat dari cara ia berpikir, merasa, dan berperilaku dalam menghadapi berbagai situasi hidup. Secara umum, orang memiliki kesehatan psikologi yang baik mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, mengenali emosinya, dan menjalin hubungan sosial yang positif. Salah satu cirinya adalah mampu mengenal dan menerima diri sendiri. Yang kedua itu mampu mengelola emosi dengan baik, baru pikiran yang realistis dan fleksibel. Oke, baik, itu tadi kami menjawab pertanyaan teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.